Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri. Program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari semester 6. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dan memaparkan terkait materi tentang ayat 37 dari surat Muhammad yang akan saya mulai dari tafsiran ayatnya dari tafsir tahlili. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Jika kita lihat dari sudut pandang tafsir tahlili, maka dapat kita artikan sebagai iyas'alkumuha, yang artinya jika dia meminta harta kepadamu. Di dalam tafsir tahlili artinya yakni harta kalian seluruhnya. Iyas'alkumuha, jika dia meminta harta kepadamu, yakni harta kalian seluruhnya, keseluruhan. Fayuhfikum, lalu mendesakmu. Para ahli tafsir mengatakan maknanya adalah memaksa kalian. Mendesak artinya memaksa. Jadi memaksa untuk mengambil atau meminta harta kalian seluruhnya. Tabkhalu, niscaya kamu akan kikir, yakni menolak untuk menjalankan perintah. Jadi di sini diperumpamakan jika Allah meminta harta kalian secara keseluruhan dengan cara mendesak atau memaksa, niscaya kamu akan kikir. Pastinya atau dampaknya atau kalian akan kikir gitu. Tidak akan memberikan atau nggak mau gitu, ngasih keseluruhan hartanya, dan menolak untuk menjalankan perintahnya, artinya jadi membangkang gitu. Karena Allah minta harta kalian secara keseluruhan, maka dari situ kalian sudah tidak suka gitu dengan perintah-perintahnya, tidak suka menjalankan perintahnya, apapun perintahnya akan dilanggar gitu, seperti itu. Selanjutnya yakni wa yukhrij adghanakum, dan dia akan menampakkan kedengkianmu, yakni ketika itu kalian akan menampakkan kedengkian kalian secara tidak langsung. Baik, di dalam tafsir yang lain disebutkan sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 36, yakni tentang kehidupan dunia yang hanyalah permainan dan tipu daya. Bila kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bertakwa kepada Allah dengan menunaikan apa-apa yang diwajibkan dan menjauhi maksiat kepadanya, niscaya Allah akan memberikan pahala amal kalian. Ini masih tafsiran tentang ayat 36. Maka jika kita lihat dari ayat 37 tadi, dapat disimpulkan bahwasanya ada salah satu kontekstualisasi ayat yang bisa kita ambil, atau permasalahan yang bisa kita ambil, yakni tentang kikir atau bakhil. Baik, di dalam KBBI, arti bakhil itu atau kikir yakni artinya sebagai perbuatan yang tidak suka memberi. Bakhil juga berarti menahan dari sesuatu hal yang seharusnya wajib untuk dikeluarkan.
Maka dari sini sudah dapat disimpulkan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah melarang hambanya untuk bersifat bakhil. Bahkan banyak sekali larangan-larangan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya pada surah Muhammad juga, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Nah, di sini dapat diartikan jika kikir itu kita tuh kikir sama diri kita sendiri. Artinya jika kita tidak berinfak atau bersedekah atau berzakat, maka kita akan terhindar atau terjauhi dari pahala. Maka jika kita tidak dapat pahala, maka itu kerugian untuk diri kita sendiri. Maka dari situlah maksudnya dapat kita pahami bahwa ayat ini mempunyai arti yang seperti itu. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Lalu di dalam ayat lain di dalam surah Ali Imran dikatakan juga saya lupa ayatnya, tapi yang artinya mungkin dapat diartikan bahwasanya mereka itu yang bakhil-bakhil itu akan terjauhi dari kebaikan. Bahwasanya Allah itu nggak butuh harta kalian. Allah itu wallahul ghani wa antumul fuqara. Di pertengahan ayat setelah kata yabkhaluna itu seperti itu. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah tuh maha kaya, jadi nggak butuh harta kalian. Sesungguhnya kalau kalian berinfak atau bersedekah itu tuh sebenarnya bukan buat Allah nggak butuh gitu. Itu buat kalian sendiri gitu. Nah, seperti itu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Allah tidak meminta seluruh harta umatnya dalam zakat. Sebaliknya Allah hanya meminta sebagian darinya. Mungkin dari zakat kita bisa lihat hanya tidak keseluruhan Allah meminta harta kita atau harta kalian gitu. Allah hanya meminta 22,5%. Lalu jika Allah meminta seluruh harta umatnya dan mendesak mereka mengeluarkannya, niscaya mereka akan kikir. Allah akan menampakkan berbagai penyakit hati dari umatnya seperti kedengkian, kikir, dan keengganan untuk berinfak. Selanjutnya yakni yang terakhir, ini adalah dorongan dari Allah untuk hambanya agar bersikap zuhud dalam kehidupan dunia. Artinya kita tidak berlebih-lebihan dalam hal muamalah atau berperilaku di dunia ini gitu. Karena semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.